Mungkin got it. Okay. Baik ya, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pertemuan perdana ini saya akan memberikan garis-garis besar pengajaran atau bahasa Inggrisnya course outline. Course outline ini kayak perjanjian luhur antara dosen dan mahasiswa selama 1 semester. Jadi mau ngapain saja 1 semester itu bisa saya berikan supaya mahasiswa juga tahu mappingnya. Sebenarnya mau kemana sih arah dari mata kuliah saya ini. Ya beritahu, akhirnya nanti akan ketahuan kalau dapat 1/4, dapat separuh, dapat 75%, akhir itu akan ketahuan. Karena kita beri mapnya. Ya, jadi metodologi dan statistik risk arsitektur itu mata kuliah yang gabungan antara metodologi penelitian dan statistik arsitektur. Jadi dulu ada 2 mata kuliah, kurikulum yang tahun 2015, kemudian diperbarui tahun 2021, dan mungkin nanti juga akan lagi, tapi intinya mahasiswa meneliti atau pemahaman dalam penelitian itu tetap dibutuhkan, karena mata kuliah ini ada. Biasanya mata kuliah ini akan berlanjut ke seminar penelitian. Terus habis seminar penelitian lanjut ke SKPA. Jadi SKPA studio konsep perancang arsitektur SKPA. Nah, jadi setelah SKPA baru TA. Roadmap-nya untuk yang ke arah akademis S1 seperti itu. Dari medlit, kemudian masuk ke seminar, terus kemudian masuk ke SKPA, terus TA. Itu adalah ini saya kok ada warna hitam itu apa ya? Ya, udah ya. Ya, jadi karena ini memang 2 mata kuliah menjadi 1, maka padat banget. Dan akhirnya saya harus membuat ya semacam seni itu ya, seni mentransfer ilmu supaya mahasiswa tidak terlalu berat, mahasiswa enjoy dan tujuannya tercapai. Akhirnya saya menggunakan model-model campuran. Inti dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memiliki pemahaman, dari secara logikanya paham, mempunyai pengalaman, secara panca inderanya pernah mengalami, terus keterampilan, jadi secara kecepatan, secara ketepatan itu lancar gitu ya, karena sudah terlatih, terampil. Jadi ada 3 itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka mahasiswa dengan cara model gabungan antara teori dan praktek sedikit ini 3 capaian, kognitif, afektif, sama psikomotoriknya dapat. Nah, sekarang yang mau diteliti apa? Ya karena kita bidangnya arsitektur ya ruang dan bentuk. Terus sekupnya ya bisa interior, bisa bangunan, bisa kawasan. Jadi kegiatan kita ini kegiatan yang terkait ruang dan bentuk. Kalau meneliti ya sebenarnya ya ruang dan bentuk. Jangan mahasiswa arsitektur meneliti umpamanya tren poligami di Indonesia gitu kan.
itu tidak kompeten di bidang arsitektur, tidak masuk di kompetensi arsitektur. Ruang dan bentuk berarti yang ke arah ya space and place, namanya indikator dan parameter rumah hantu. Teliti tidak apa, cari kebenaran melalui penelitian itu bagus. Jadi dengan adanya kegiatan yang sistematik antara data, observasi, eksperimen, akhirnya ketemu bahwa kalau rumah itu berhantu itu mempunyai ciri-ciri seperti ini. Sebelum ini pernah saya membimbing bahasa yang agak lucu. Karakter kafe yang laku di anak muda gitu ada. Jadi anak muda itu kan sekarang sukanya ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi gitu lah. Itu lagi tren. Belakang rumah saya ini ada 9 tempat ngopi lah. Karena katanya banyak mahasiswa, akhirnya ada wifi, ada meja untuk kerja atau minta meja untuk ngobrol. Aku akhirnya tiap hari ramai terus itu. Jadi hanya satu penggal jalan segitu aja ada sampai 9 kafe. Nah akhirnya mahasiswa ini membuat penelitian kafe seperti apa sih yang diminati mahasiswa gitu. Kan enggak apa-apa itu. Yang kayak apa pencahayaannya, yang kayak apa tamannya, yang kayak apa interiornya. Itu dia melakukan observasi. Lagi kalau tadi ke arah interior gitu ya, kan ke arah interior. Itu yang ke arah bangunan, yang ke arah bangunan. Dari bangunan banyak kenyamanan audial, visual, spasial, thermal, gedung masjid apa gitu, masjid Islamiyah gitu. Jadi dicari gedung itu terkait kenyamanan berdasarkan fisika bangunan yang ada di standar. Orang itu nyaman kalau mendengar sekitar 20 desibel. Nah ini berapa ini? Ternyata ini 100, maka tidak nyaman tuh karena suara kipas yang ada di dalamnya itu membuat berisik itu. Tidak hening ya, tidak hening itu. Itu diteliti sama mahasiswa juga itu. Yang membuat bising adalah suara kipasnya. Terkait masalah spasial, yang lain-lain itu banyak. Intinya penelitian terkait interior, bisa terkait bangunan, bisa terkait kawasan juga umpamanya itu mencari dan menemukan 3A di desa wisata apa gitu ya. Namanya Pak Alfa itu namanya Laweyan, mencari dan menemukan unsur 3A di Kampung Laweyan. Jadi atraksinya apa, akomodasinya apa, aksesibilitasnya bagaimana. Karena itu adalah kuncinya desa wisata. Kalau nggak ada 3A, maka mesti nggak laku. Nah, sekarang kita cari 3A di desa wisata yang sudah mendeklar atau mengumumkan dirinya boleh. Jadi arsitektur itu skopnya bisa bangunan, bisa interior, bisa kawasan. Kalau meneliti ya akhirnya juga bisa tiga-tiganya. Yaitu gambaran terkait konten dan tujuannya nanti. Jadi mahasiswa terlatih di riset karena ada peningkatan pemahaman, peningkatan pengalaman, dan peningkatan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Terus karena kita dikasih hari Sabtu, ini saya sudah set ada 5 bulan ini. Jadi 1 bulan yang awal itu biasanya habis di habis di pembagian mata kuliah, pembagian mahasiswa KRS dan sebagainya lah, masih masa-masa menyusun yang harus dikerjakan 1 semester ke depan. Nah, mulai minggu pertama September sudah mulai keluar. Biasanya dosen masih adaptasi dulu, siapa tahu ada perubahan lagi dan sebagainya. Ini kita ada di sini, 25 September, hari ini perdana, terus Pak Rektor itu minta minimum dosen itu mengajar 12 kali dalam waktu 1 semester. Nah, dari sisa 4 bulan, 5 bulan ini, alhamdulillah kita mendapatkan standar itu dapat. Artinya minimal 12 kali pertemuan, insya Allah dapat. Tiap hari Sabtu, tanggalnya ikuti yang saya kotak-kotak ini. Terus Sabtu jamnya jam berapa? Ini sudah saya kasih tanda warna merah muda ini. Kita adanya di jam pertama sampai jam ke-6. Kemudian saya ringkas biar gampang, biar mahasiswa tidak jenuh. Cukup 1 jam saja. Nanti biar jam yang berikutnya mahasiswa utak-utak gitulah, utak-utak sendiri. Entah di rumah, entah di lapangan, entah di online seperti ini. Jadi kelas B jamnya jam kedua, jamnya jam 9.10. Ya, itu adalah agendanya. Jadi hari Sabtu jamnya jam kedua, atau bukan jam kedua ya, jam 9 juga. Sekarang isinya, apa isinya yang akan saya ajarkan? Mahasiswa hari ini adalah hari perdana, maka saya berikan namanya COL, Course Outline, garis-garis besar pengajaran. Jadi 1 semester ke depan kayak apa ini, hari ini. Terus kuliah kedua nanti mulai pemaparan terkait penelitian itu apa, bagaimana, dan mengapa. Itu hari kedua. Kemudian pertemuan yang ketiga, nanti mahasiswa saya berikan keragaman riset. Karena riset itu sangat beragam dan tidak ada keharusan harus satu kasus mesti harus riset tipe ini, tidak. Bisa dari beberapa macam pendekatan, nanti yang valid ya tinggal siapa yang tahan terhadap waktu ya. Jadi saya pernah diskusi dengan profesor saya, teori itu akan lumpuh. Teori ya, temuan riset itu namanya teori. Teori itu akan lumpuh bukan karena dibenci oleh orang, tapi diuji oleh waktu. Kalau orang sudah tidak lagi mempercayai atau bukan percaya ya, tidak terbukti seperti yang ada di teori itu, berarti sudah lumpuh sendiri. Jadi apa ya contohnya ya, umpamanya dulu ada yang Galileo Galilei itu yang punya teori bahwa matahari itu yang diam, bumi yang bergerak. Itu zaman dulu ya. Itu masih pada ingat cerita itu. Karena Galileo Galilei mempunyai teori seperti itu, sampai dibunuh loh itu. Galileo itu dibunuh karena menemukan teori bumi yang diam, matahari yang bergerak. Padahal setelah 100 tahun terbukti memang benar, ternyata bumi yang bergerak, matahari yang diam. Tapi ya sudah terlanjur dibunuh. Jadi teorinya tidak mati, orangnya yang sudah mati pun sampai sekarang dikenal oleh orang-orang ahli. Jadi teorinya tetap tangguh meskipun orangnya dibunuh. Sebaliknya teori bisa mati meskipun orangnya masih hidup. Orang yang membuat teori masih hidup.
Orang yang membuat teori masih segar bugar, tapi nggak ada yang percaya, gitu ya. Nggak ada yang bisa mengikuti teori itu, gitu lah. Ya, contohnya apa? Ya, banyak. Contohnya banyak. Ini kalau hasilnya sudah roboh sebelum orang yang meninggal, itu teorinya tidak tangguh, tidak bisa dipercaya. Terus berikutnya permasalahan riset berikutnya. Jadi apa saja orang sampai harus meneliti itu namanya permasalahan. Kayak tadi kalau skopnya ya 3 itu. Ada yang level meso, ada level mikro, ada level makro. Jadi mikro, meso, makro adalah skopnya. Tinggal nanti diolah, dicari fokusnya. Nah, berikutnya cara menyusun proposal. Maka dari sini saya hari ini mulai memberikan tugas kepada mahasiswa kelas B ini untuk mencari teman, ya, mencari teman. Karena memang sebenarnya awal-awal ini mencari teman, buat kelompok, satu kelompok 3 orang, boleh kelas A, boleh kelas B, boleh campur kelas C, bebas, suka sendiri aja, yang kamu pilih aja, yang kamu suka mana. Tulislah nama-nama temanmu yang kamu pilih, jangan sampai jangan sampai double, artinya di sana sudah dipilih, di sini dipilih, itu jadi redundant dan terulang. 3 orang, nanti saya dibantu oleh Dila untuk menyusun itu, yang ketemu siapa saja kelompok yang ada di masing-masing kelas atau masing-masing anggota masing-masing kelompok akan ketahuan. Ya, jadi habis ini tolong mahasiswa minggu depan tidak apa-apa. Mungkin dikumpulnya ke Dila cepat, tapi saya mendapatkan data hari Sabtu, nanti akan saya paparkan di sini supaya mahasiswa juga memvalidasi, ya. Pak, saya salah, Pak, ini bukan regu saya, Pak, saya keliru. Tinggal boleh, masih bisa. Kemudian carilah teman satu kelompok kali 3, terus nanti disetor datanya ke Dila. Ini terkait dengan mencicil, saya mencicil karena supaya mahasiswa nanti pas saatnya Pak Menteri atau Mas Nadiem itu memberi woro-woro, kita sudah langsung sikap. Jadi ujung dari mata kuliah ini adalah berhentinya di kementerian, jadi tidak berhenti di kampus. Jadi 3 orang ini berkarya terkait masa penelitian, terhentinya nanti di kementerian. Dan mudah-mudahan malah bisa menjadi soft skill, ya, menjadi semacam kredit point untuk soft skill Anda. Seperti sekarang ini saya membimbing 15 mahasiswa R&D, ya, Research and Development, di program PhD 2D. Ya udah, itu dapat sertifikat, bahkan disetarakan 10 SKS atau 12 SKS, saya lupa. Jadi mahasiswa yang ikut itu bisa menutup sampai 10 SKS. Terus selain untuk soft skill, saya juga sekalian bercerita pengalaman. Memang animo dosen meneliti di arsitektur itu lemah sekali. Saya sudah 15 tahun berturut-turut mendapat hibah dari kementerian, tapi teman-teman mungkin juga nggak punya minat, atau mungkin nggak punya waktu, atau punya minat, punya waktu, tapi diseleksi tidak lolos, nggak tahu apa ini. Saya sudah 15 tahun ini berturut-turut mendapatkan hibah riset, kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang 1 tahun. Tapi 15 tahun ini saya masih
punya kerjasama dengan Kemenristek-Dikti untuk pelaksanaan penelitian. Nah, pengabdian juga, kalau pengabdian baru-baru saja, mungkin hanya baru 5 tahun terakhir. Sampai saya ingat, barusan saya menandatangani juga sertifikat mahasiswa ikut program saya pengabdian, usaha 15 berapa itu, kelompoknya siapa ya? Ada yang kelompoknya di Selo Boyolali sana, di tengah gunung sana, di dataran tinggi sana, pertemuan antara Merbabu Merapi sana, ada namanya Desa Wisata Selo. Akhirnya mahasiswa ikut saya dan saya berikan sertifikat untuk apa ya namanya, poin lah, untuk poin di soft skill ya. Terus yang di sini di Karangasem sini ada 15. Kalau misalnya grupnya Java, Java. Dan kalau yang PAP2D 15 itu kebetulan malah jurusannya macam-macam, sampai 6 jurusan. Tapi kalau yang di Karangasem ini 15 itu mahasiswa asli semua. Di Selo juga mahasiswa. Pokoknya intinya kegiatan saya itu mesti melibatkan mahasiswa, dan mahasiswa saya beri sertifikat untuk membuktikan dia memang terlatih dan dijadikan poin untuk soft skill-nya. Kemudian berikutnya, karena mata kuliahnya ada 2, akhirnya mata kuliah statistik atau konten statistik baru saya ajarkan pada pertemuan yang ke-6. Terus penerapannya statistik apa? Pada ke-7. Yaitu adalah agenda sebelum UTS. Jadi ada 7 pertemuan. Nah, setelah UTS baru kita benar-benar konsen di tugas besarnya. Jadi biasanya saya memberikan semacam info-info hibah di sebelum UTS, terus mahasiswa biar kayak sekarang membuat regu dulu, nanti saya kabari tentang apa-apa yang sedang ditawarkan di kementerian, karena ada 30-an program, kita mungkin milih 7 saja program yang dekat-dekat ini akan ditawarkan. Yang 13 program lain lagi, sendiri juga boleh, sendiri, bukan masuk di materi kuliah sini, tapi sendiri itu tidak apa-apa. Saya bantu juga pembimbingannya. Bahkan saya ingat apa ya, bisa dikatakan mahasiswa yang ikut di arsitektur itu ya setiap tahun paling tidak ada 1-2 kelompok yang menang di programnya Pak Nadiem. Oke, terus mulai habis UTS kita sudah mulai tugas besarnya, dari mulai menemukan permasalahan, menyusun proposal, menyusun upload dan mendapatkan username dan sebagainya gitu. Intinya mahasiswa saya ini mahasiswa yang ujungnya tidak di kamarnya masing-masing. Kalau biasanya kalau yang offline berujung di ruang kantor saya tuh di J itu, karya-karyanya yang hard copy dari sana, yang soft file ada di Google Drive. Nah, kalau sekarang karena masa pandemi, semuanya dalam bentuk soft copy. Ujungnya di Kementerian Pendidikan ya. Oke, terus setelah selesai di upload dan sebagainya, nanti kayak presentasi gitu ya, presentasi hasil proposalnya, karena memang nanti biasanya juga disuruh presentasi kepada para reviewer. Mahasiswa disuruh presentasi risetnya atau pengembangan tentang apa, bagaimana cara mengambil data, cara menganalisa data, cara mendapatkan kesimpulan dan sebagainya, itu
dipresentasikan. Nah, ini juga supaya ajang latihan juga. Jadi intinya saya menggabungkan antara kuliah dengan kegiatannya Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi ya, Ristekdikti. Ini cara saya sekitar 5 tahun terakhir ya, supaya kita tidak berhenti di kampus. Sekarang ini adalah UMS nomor 4 terbaik di Indonesia, seluruh Indonesia, terkait kegiatan mahasiswanya. Keempat seluruh Indonesia, jadi bisa dikatakan kalau swasta berarti terbaik nomor 1. Tapi kalau ada negerinya ya kita kalah ya, kayak UGM kemarin nomor 2, Undip nomor 3, terus kemarin UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia itu nomor 1, terus kita nomor 4. UNS nomor 5, jadi kampus kita sebelah nomor 5. Intinya kegiatan mahasiswa di kancah kementerian itu bagus, nilainya bagus, produktif lah pokoknya, produktif. Nah, makanya kita pertahankan dengan model-model seperti ini. Saya sendiri menggunakan model begini, rupanya banyak didukung oleh Prodi. Akhirnya kemarin mata kuliah ini dijadikan model untuk penilaian akreditasi unggul ya. Kalau kemarin kan A, kita mau dinaikkan ke unggul. Sekarang bagaimana penilaiannya? Menilai mata kuliah ini UTS, UAS, dan tugas. UTS 30%, UAS 35%, tugas 35%. Esensi 0 ya. Jadi Oke. Oke, sekarang penentuan ketua kelas yang B. Oke, saya skip dulu. Kira-kira yang kelas B siapa nih yang jadi ketua? Dila atau kelas Adita? Kelas B kira siapa deh? Indira boleh kali. Dila, namanya hampir sama ya. Dita, Dela, sama Dila. Dila Nah, di mana? Indira, Pak. Hah? Indira. Oh, sorry. Pakai I ya. Indira bisa mendengar suara saya? Dengar, Pak. Alhamdulillah, saya tulis ini. Iya, boleh, Pak. Atas kesepakatannya Dila sebagai koordinator kelas, Indira dijadikan ketua kelas B. Nomornya berapa Indira? 0895 0895 4226 4226 98446. 98446. Saya ulangi ya. Iya, Pak. 0895 4226 Iya. 98446. Iya, Pak. Oke. Indira Dwina. Oke, sip. Saya simpan. Nanti seluruh materi-materi kuliah akan saya serahkan kepada ketua kelas. Yang koordinator kelas mengkoordinir tiga ketua gitu. Tiga ketua. Silakan nanti Anda saling koordinir.
Ya, jadi saya sebagai dosen bisa diakses melalui email saya komarun@ums.ac.id. Ya, saya sudah ditulis di grup. Saya pun juga menyediakan namanya studio mandiri. Kalau ada perlu apa-apa itu silakan muncul aja ke studio saya, namanya Studio Keraton. Keraton dari singkatan Kreasi Arsitektur dan Kota Madani, bukan keratonnya Kasunanan atau Kesultanan. Namanya saya buat anonim supaya jawani aja, Studio Keraton. Jadi memang di sini mahasiswa tingkat akhir sama mahasiswa lulusan awal, habis lulus Mas ya, habis lulus itu bekerja di tempat kami sampai dengan setahun, 2 tahun gitu. Tapi masa pandemi ini akhirnya kami tidak boleh, jadi kan lagi tidak boleh lah intinya, work from home. Akhirnya selama ini ya melalui seperti sekarang ini kayak online begini. Kalau ketemu, kalau hanya masalah ya semacam survei lapangan dan sebagainya harus ketemu. Tapi kalau perancangan tidak lagi di studio keraton, tapi anak-anak kerjanya di work from home. Yaitu adalah ketua kelas, koordinator kelas, dan akses dosen. Ini karena eranya online, kami disuruh aktif di open learning. Kalau sebelumnya pernah juga psikologi pernah. Pokoknya kampus memilih yang open learning. Saya juga sudah punya akses di sana. Saya belum konfirmasi terakhir aksesnya seperti apa. Dulu saya ingat saya buka melalui kodenya itu Menlit itu aja, Menlit A, Menlit B, Menlit C gitu ya. Jadi saya akan validasi lagi. Menlit A sama B sudah validnya, yang C yang baru saya. Nanti dibuka aja di UMS, GCM, ACID, pilihlah mata kuliah metodologi dan riset sertifikasi di sana sudah ada. Tinggal nanti saya sempurnakan akses yang kelas C yang belum ada kayaknya. Oke, ini adalah model yang tipe open learning, ada juga model yang tipe Zoom seperti sekarang ini kita diskusi transfer ilmu dan sebagainya itu. Ada yang tipe WA, kita punya grup, dan kadang-kadang nanti kalau pas konsultasi saya pakai Gmeet, Gmeet, Google Meet biar lebih cepat, dan ada sekitar yang ketemu hanya 10 orang, 15 orang gitu, enggak apa. Jadi campuran gitu ya, ada open learning, ada Zoom, ada Google Meet. Kalau yang tipe kelas saya masih belum berani, karena berkali-kali diberi kebijakan offline, tapi terus langsung dibatalkan. Kayaknya masih takut-takut gitu ya, sudah kita paling aman sudah ada online dulu yang tambahannya kalau ketemu darat ya, tambahannya. Oke, sekarang masuk ke referensi atau buku-buku yang menjadi pegangan kuliah BPK ya, buku-buku kuliah. Ini karyanya Pak Nadiem belum saya masukkan, nanti akan saya masukkan juga ya. Dia membuat namanya berbagai macam program Merdeka Belajar itu, yang saya akan berikan secara bertahap itu. Jadi tahunnya masih kemarin enggak apa, 2020. Ya, intinya mahasiswa bisa mengakses buku-buku ini ada di
laboratorium apa ya namanya, perpustakaan universitas maupun perpustakaan prodi. Karena sudah lama sekali tidak ke perpustakaan, mungkin loh ya, mungkin ya bisa dikatakan masih belum siap juga mungkin. Saya sudah 1 tahun ya, enggak. Kalau ke gedung Indo apa ke gedung ke Masjid Islamiyah apa itu sering, tapi kalau ke lab apa ke F apa gitu jarang. Tahu sekarang, apalagi ke perpustakaan yang di belakang gor itu ya. Karena saya sendiri sudah lupa aksesnya masuk itu gimana, karena kartu pegawai saya hilang, itu tidak berani masuk dulu lah. Ternyata malah ada pandemi, itu nggak bisa lah. Tadi katanya mahasiswa memang untuk masuk itu cukup dengan KTM. Nah, sekarang setelah adanya pandemi, rupanya belum ada kebijakan e-library gitu ya di kampus kita sendiri. Jadi ya terpaksa menurut saya harus segera diganti, harus segera bukan dimodifikasi, diperkenankan mahasiswa itu akses e-library khusus katalog punya kita sendiri, diakomodasi e-library terkait kekayaan buku-buku kita, kan ada buku sampai 100 ribuan gitu. 4 lantai kalau saya, 4 lantai atau 5 lantai. Terus bukunya banyak sekali. Oke ya, kira-kira hari ini soalnya seperti itu. Nah, intinya tadi saya ingatkan mahasiswa kalau membuat grup atau kelompok yang terdiri dari 3 mahasiswa, terus nanti akan saya paparkan minggu depan. Hari ini mungkin tidak apa-apa, mungkin nanti malam sampai besok WA-WA-an grup yang cocok. Jadi nanti biar Dila sebagai koordinator kelas akan mengumpulkan. Oke, sekarang saatnya untuk saya menggali sedikit supaya mahasiswa mulai hangat gitu ya, mulai hangat. Jadi presentasi saya supaya mahasiswa tahu 1 semester depan. Sekarang saya ingin menggali sedikit tentang riset itu sendiri. Coba saya akan menanyakan terkait arsitektur dulu, kemudian habis itu tentang riset. Saya dulu, nama yang terakhir dulu adalah Yudhistira. Oh, Yudhistira toh? Yudhistira benar ya, masih Yudhistira. Yudhistira? Benar. Iya. Kamu sebagai kakak tertua. Sebagai kakak tertua di Pandawa 5. Kakaknya Arjuna, Bima, sama si kembar itu. Nah, kalau Sadewa, saya ingin bertanya pada kamu, arsitektur itu menurut kamu apa? Menurut kamu apa sih? Ada ide? Kalau menurut saya pribadi itu arsitektur lebih ke apa ya Pak? Lebih ke lifestyle hidup sih Pak. Kalau menurut saya Pak. Enggak apa menurut kamu, karena kamu lagi belajar apa, kamu independen, bukan merdeka sekarang, merdeka mau mengungkap definisi arsitektur apa berdasarkan independenmu atau pandangan sendiri, nggak apa-apa. Apa tadi yang kamu bilang tadi? Menurut saya pribadi tadi arsitektur adalah lifestyle hidup seseorang gitu loh Pak. Kayak pandangan hidupnya. Oh, pandangan hidup. Ya, cerminan hidupnya gitu Pak. Apa? Jadi kamu punya
ya semacam definisi atau semacam pengertian kalau arsitektur itu adalah life, kayak pegangan hidup ya, atau pandangan hidup tadi ya. Ya, kalau dari sisi terjemahan umum ini berarti kan semacam kedokteran, semacam biologi, semacam biografi gitu. Berarti ini kan mesti masalah ilmu ya. Arsitektur kan mesti masalah ilmu. Kalau arsitek itu kan orangnya. Kalau arsitektur berarti ilmu. Nah, jangan lupa meskipun tidak ada logi gitu kayak biasanya kan biologi, biologi logos ya, logika, meteorologi ya, metodologi ya. Nah, sekarang arsitektur itu prinsipnya mesti ilmu. Jadi dia itu kayak cabang dari hutan yang ada di ilmu pengetahuan, dia berada di salah satu pojok gitu, yang khusus berkiprah pada ini ya gitu. Nah, jadi arsitektur itu cabang ilmu atau bidang ilmu atau rumpun ilmu yang mengupas tentang bla 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 bla. Kalau pandangan hidup bisa dikatakan keyakinan ya, keyakinan agama itu bisa dikatakan ideologi itu pandangan hidup. Kalau arsitektur belum sampai pandangan hidup. Kalau arsitektur masih levelnya cabang ilmu. Kadang-kadang kalau level keyakinan itu karena dia lebih tinggi ya, lebih tinggi maka sangat kayak tadi kamu bilang menurut saya sendiri ya, gitu, sangat personal gitu, enggak apa-apa. Punya sudah sampai pandangan hidup itu ya, arsitek sudah pandangan hidup. Kalau masih umum, secara umum itu masih cabang ilmu ya, masih ranahnya ilmu. Nah, sekarang saya tugaskan kamu Yudhistira untuk nyinggol adik-adikmu, siapa yang kamu singgol. Untuk saya tanyakan berikutnya tentang ilmu apa yang dikupas di arsitektur. Coba kamu singgol nama temanmu siapa yang ingin kamu gilir, jadi giliran dia menjawab. Boleh cowok, boleh cewek, silakan. Boleh mahasiswa, boleh mahasiswi. Yudis, mau sama Yudis? Hikmah Putra, Pak. Wah, sip. Jadi kakung ini ya, Putra ya. Hikmah, kamu dipilih oleh Yudis untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Halo, Kamu Pak. mendengar saya? Suara saya Iya. masuk, Pak. Sudah masuk. Sip. Oh iya, Pak. Nah, kalau menurut kamu, karena tadi arsitektur itu sudah belum sampai ke arah keyakinan, tapi ke arah rumpun ilmu, kira-kira rumpun ilmunya arsitektur di skop apa dan apa? Atau bukan Gimana, dan ulangi, mohon maaf, Pak. Bentar, Pak. Ya, Saya ya. besarkan suaranya. Kalau ya, makanya kalau biologi itu kan Oh ya. ilmu tentang gitu kan, ilmu tentang hidupnya hewan, binatang, tumbuhan gitu ya. Ilmu tentang kehidupan binatang, tumbuhan, flora fauna itu biologi. Nah, kalau arsitektur berarti ilmu tentang apa gitu? Tentang mulai dari material mungkin, terus Ya, kemudian oke. desain, kemudian apa lagi ya? kalau desain sudah masuk ya. Jadi ilmu desain artinya ilmu memproses dari A ke B itu kan desain artinya. Struktur juga termasuk mungkin, Pak. Iya, belum masuk juga ya. Oh, jadi ada kata-kata desain. Jadi ilmu merancang atau ilmu mendesain. Nah, sekarang tambah satu kata lagi kan. Tadi Yudhistira membantu kata-kata ilmunya, kamu membantu kata-kata desainnya. Sekarang kamu lempar lagi ke temanmu siapa supaya melanjutkan definisi arsitektur ini. Muhammad Fatur, Pak. Kamu tahu loh, memang Muhammad Fatur lagi tidur. Ayo Fatur, kamu disenggol sama. Ayo Fatur, bisa mendengar suara saya? Suara saya masuk nggak? Nah, sudah masuk nih, sip. Fatur, kamu lanjutin kata-kata dari Yudhistira sama Hikmah tadi.
Menurut kamu arsitek itu ilmu merancang, nah, merancang apa? Merancang apa? Kira-kira mau lanjutin apa nih, Fatur? Merancang baju? Wah, enggak, itu merancang baju miliknya ya apa Kalau itu? saya Desain. ilmu yang mempelajari tentang merancang Hmm. bangunan, Pak. Iya, rancang bangunan. Nah, berarti bisa lah itu gabungan dari dua hal, itu kamu sebut jadi bangunan sudah cukup juga. Jadi ilmu merancang bangunan itu sebenarnya sudah bagus juga. Cuman bangunan itu akhirnya kayak dipecah lagi karena kadang-kadang bangunan itu kayak menara apa ya, kayak Slamet Riyadi itu kan juga bangunan itu. Menara Slamet Riyadi yang ada di Slamet di depan Geladak itu loh ya. Nah, kan itu juga bangunan karena ada semennya, ada patung itu kan bangunan. Nah, ini kalau ternyata di arsitektur itu kayak dipecah lagi. Bangunannya itu kayak dipecah supaya orang tidak salah. Kalau membuat patung itu memang seniman patung. Pokoknya membuat kriya dari kayu juga ada toh. Nah, sekarang ada tambahan bangunan enggak apa, sekarang diperjelas oleh temanmu lagi. Ayo sekarang Fatur, lempar lagi ke temanmu siapa? Saya enak ini. Oke. Bentar, Pak. Boleh mahasiswa ya. Yang kira-kira mau tidur. Yang kelihatannya kayak mau tidur gitu. Muhammad Faiz Habibur Rahim, Pak. Ibrahim ya. Ya, Faiz Habibur Rahim. Faiz Ibrahim ya. Faiz sekarang Faiz. Bisa mendengar saya Faiz? Benar-benar tidur ini. Sampai ada yang terbangun. Ayo. Faiz mendengar saya? Kamu ganti, Dek. Kamu ganti lagi. Siapa yang menurut kamu siapa yang belum sampai tidur tapi masih kedul-kedul? Raihan Tidur kan Pasya, tidak Pak. dengar. Siapa? Raihan Ali Pasya. Rehan. Sip. Rehan, bisa mendengar suara saya? Kamu dipilih. Bisa, Pak. Oke, sip. Han, kira-kira untuk melengkapi definisi dari teman-temanmu, apa nih? Sudah ketemu 3 kata yang bagus memang. Ilmu merancang bangunan sudah bagus. Tapi bangunan di sini supaya tidak campur dengan teman-teman seniman patung, maka dibagi dua. Dibagi dua. Apa dan apa kira-kira? Sebenarnya juga kalau dikumpulkan jadi bangunan. Tapi kalau takutnya nanti bangunan ini ilmu merancang bangunan, ternyata pematung juga masuk kayak si Ketut Dewa itu yang membuat patung dewa yang di Bali itu. Ya, kira-kira apa? Pecahan dari bangunan itu kira-kira apa? Bangunan itu terdiri dari apa sama apa toh? Kalau menurut kamu sendiri? Kalau dibagi dua gitu. Gimana? Anu masih blank? Kalau blank nggak apa-apa, nanti call a friend atau lempar ke temanmu nggak apa-apa. Masih blank? Rupanya masih blank ya. Oh. Atau suaramu hilang? Jangan-jangan bukan karena blank tapi suaramu yang hilang. Tapi kamu mendengar suara saya. Oh, rupanya suaranya hilang juga. Oke, kalau kembali ke ketua kelas dulu aja enggak apa. Ketua kelas tadi adalah di Dila koordinator, Dita kelas A.
Indira. Iya, Indira Pak. ketua suku. Indira sebagai ketua suku ini sekarang. Ketua suku. Ketua suku B. Apa Indira yang kamu kira-kira gitu? Arsitektur adalah ilmu merancang bangunan, itu sudah sebenarnya juga bisa dikatakan 75% sudah benar. Karena bangunan itu takutnya belok ke patung, maka para ahli arsitektur namanya dispesifikan kira-kira apa dan apa. Struktur dan bentuk bukan ya, Pak? Boleh. Nah, struktur dan bentuk sudah benar satu, yang keliru satu. Tidak apa, kamu sudah mencoba. Nah, biar temanmu yang merevisi. Ilmu merancang titik-titik dan bentuk. Nah, bentuknya sudah benar. Kalau struktur itu malah teman-teman sipil nanti yang akan mengerjakan, yang membantu kita kan sipil. Jadi kamu sudah benar satu, yang satu biar dijawab temanmu lagi. Jadi ilmu merancang bentuk dan titik-titik, karena sudah ketemu satu, yaitu bentuk dari kata barusan kamu tadi. Ya Nira, kamu lempar ke temanmu itu gantian, siapa pun cewek boleh, karena kamu mungkin lebih kenal sama cewek. Sofi, Pak. Sofi mendengar saya? Ya, Pak. Oke. Kamu kayaknya suaranya jauh banget. Apa masih di ruang tamu? Sofi? Iya, Pak. Oke. Ditambah satu lagi kata supaya lengkap nanti dari Indira tadi. Arsitektur adalah ilmu merancang bentuk dan apa? Struktur mungkin, Pak. Oh, tadi kan sudah dijawab Indira. Sama Indira struktur juga. Indira kan jawab struktur dan bentuk. Nah, strukturnya salah, tapi bentuknya benar. Jadi akhirnya ilmu merancang bentuk dan lain lagi, bukan struktur apa kira-kira. Karena struktur itu yang ngerjain kan teman-teman sipil. Iya kan, Sofi? Teman-temanmu yang kuliahnya di sipil itu kan sampai sekolah 7 tahun untuk membantu kita. Enak kita dibantu oleh ahli struktur. Masih blank, Sofi? Seni Coba apa? desain mungkin, Pak. Apa? Seni desainnya. Ayo, ilmu mendesain atau ilmu merancang bentuk dan Desainnya atau estetika bangunan. estetika. Oke, ada kata-kata estetika ya. Jadi ilmu merancang bentuk dan estetika. Nah, bentuk ini sendiri memang di dalamnya ada estetika, Sofi. Jadi kebetulan orang mengatakan bentuk itu mesti di dalamnya ada unsur estetika. Nah, ini ada kata-kata lain yang memang bukan bentuk tapi benar bidang yang lain. Tadi kan bangunan atau gini aja saya tanyain. Bangunan itu terdiri bentuk dan apa? Bangunan itu ya kayak kamu punya rumah. Bangunan rumah itu ada bentuknya kayak gitu-gitu ya, ada bagian lincip, ada yang bagian tumpul, ada yang bagian pintu, ada bagian atap, bagian itu kan itu bentuk-bentuknya gitu ya, bentuk-bentuknya namanya profil apa teksturnya beda-beda gitu. Nah, di dalamnya itu namanya apa berarti? Di dalamnya bentuk itu namanya apa? Ruang, Pak. Hah? Ruang. Betul. Nah, ini akhirnya Sofi kejawab pas waktunya ya, Kak. Pas. Sip. Jadi saya belum sempat menanyai tentang riset, nanti biar minggu depan aja. Jadi sudah kejawab oleh mahasiswa saya sendiri. Jadi kalau ditanya tentang siapapun kamu tentang arsitektur, tegas saja sekarang kamu kan sudah bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik antara dari mulai Yudhistira sampai Sofi ini. Arsitektur adalah ilmu merancang ruang dan bentuk. Ilmu merancang bentuk dan ruang dibalik juga boleh. Ini kesepakatan kami di Gajah Mada. Lagi-lagi itu kesepakatan ya, kesepakatan. Guru yang lain mungkin guru ITB, guru UI, guru Unpad apa itu mungkin beda ya, karena guru saya di Gajah Mada, guru saya mengatakan itu, maka saya pun juga mengatakan pada murid saya dengan hal yang sama, dan sampai sekarang masih valid. Teman ITB juga masih mengatakan sama, teman UI juga masih mengatakan sama. Jadi arsitektur ilmu merancang ruang dan bentuk.
besaran ruang dan bentuk nanti akan bisa sampai kota, bisa sampai kawasan. Gitu. Baik, kira-kira itu saja. Terima kasih para mahasiswa telah mencoba ya namanya apa ya berdiskusi supaya saling menyegarkan. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang keliru. Saya tutup dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bang. Oke, sama-sama. Oke.